Shalom, jemaat Tuhan kategori kaum ministry. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus kita baik dalam hidup kita. Sebelum kita akan menaikkan setiap pujian kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar terus dalam kehidupan kami membawa terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan memulai Tuhan setiap pujian kami, kiranya berkenan di hati-Mu, jadi doa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, sehingga pada hari ini kita dapat kembali mengikuti ibadah kategorial pemahaman Alkitab. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala anugerah yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat dan pengertian kepada kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi maksud dan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, agar kehidupan kami semakin hari semakin berubah serupa dengan Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu hidup berdasar dan bijaksana. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, ini adalah pesan penting sebagai konklusi atau kesimpulan setelah Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya di bukit. Nah, Tuhan Yesus tidak menginginkan para murid dan juga orang-orang yang mendengar pengajarannya itu hanya berhenti sampai di mendengar atau takjub terhadap pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tanpa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga kita, setiap kali setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka ada pesan yang begitu penting sebagai kesimpulannya, yaitu apa? Melakukan apa yang sudah kita dengar. Nah, kalau kita perhatikan dalam setahun, jika kita rajin beribadah di gereja, maka tidak kurang ada 40 khotbah yang kita dengar. Mungkin kita juga dengar khotbah-khotbah yang di YouTube, atau misalkan kita juga membaca firman Tuhan secara rutin. Nah, pastinya ada begitu banyak bagi telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, masalahnya bukan berapa banyak firman Tuhan yang kita sudah dengar, tetapi adakah firman Tuhan yang sudah kita dengar itu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak salah jika kita rajin ke gereja. Tidak salah misalkan kita itu melakukan berbagai kegiatan yang ada di gereja, atau berkesempatan untuk melayani di salah satu bidang di gereja. Namun ada hal yang penting yang tidak boleh dilupakan atau diabaikan, yaitu pesan firman Tuhan yang kita dengar harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Makanya penting bagi kita ketika kita itu mendengar firman Tuhan, kita siapkan catatan kita. Kita perhatikan, dan bila perlu kita pun ada hal-hal yang penting itu kita catat, sehingga itu akan teringat terus di dalam diri kita. Dan orang-orang yang selalu ingat firman Tuhan yang didengarnya, maka ada hal yang mendorong kita, apa yang kita ingat itu kemudian kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perumpamaan tentang dua macam dasar, sangat penting memperhatikan dasar di dalam membangun sebuah rumah. Nah, ketika gagal membangun dasar yang benar, maka itu berarti sedang merancangkan kegagalan sebuah bangunan rumah. Mengapa demikian? Karena kekuatan bangunan rumah itu tidak ditentukan oleh bangunan yang ada di atasnya, tetapi ditentukan oleh pondasi yang tidak kelihatan, yaitu di bawah tanah.
Nah, kedua bangunan rumah dalam perumpamaan ini terlihat baik-baik saja. Sepintas dua rumah itu sama, baik yang dibangun di atas batu maupun dibangun di atas pasir. Namun hujan, banjir, dan angin itu sebagai penguji apakah sebuah rumah itu dibangun di atas dasar yang benar atau bangunan rumah itu dibangun di atas dasar yang salah. Sebab terjangan hujan, banjir, dan angin itu akan menentukan masa depan dari rumah tersebut. Dan dapat dipastikan bahwa rumah yang dibangun di atas pasir itu akan roboh dan hebat kerusakannya setelah diterjang oleh hujan, banjir, dan angin. Yang pastinya menimbulkan kerugian yang besar bagi pemiliknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita. Jika keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu baik-baik saja, maka tidak dapat dibedakan mana orang Kristen yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan orang Kristen yang hanya sekedar mendengar firman Tuhan. Dan itu bisa kita perhatikan pada saat kita beribadah. Semuanya yang hadir kelihatannya penuh dengan sukacita. Terlihat sangat rohani. Namun masalahnya pergumulan hidup, tekanan hidup, itu akan menjadi penguji yang akan memperlihatkan apakah kita orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, atau kita hanya puas mendengar firman Tuhan. Nah, itu semua nantinya akan teruji ketika orang Kristen itu sedang menghadapi hal-hal sulit di dalam kehidupannya, sedang menghadapi pergumulan hidup, dan sedang menghadapi tekanan hidup. Nah, bagaimana respon mereka itu akan terlihat. Orang ini mendengar firman Tuhan dan melakukannya, atau orang ini hanya berhenti sebatas mendengar firman Tuhan. Makanya jangan sampai terkejut jika kita menjumpai orang Kristen yang rajin ke gereja, kemudian sudah melayani berbagai bidang pelayanan, punya semangat yang tinggi, bergebu-gebu di dalam melayani Tuhan, tetapi oleh karena terjadi gesekan dengan pemimpin, terjadi gesekan dengan rekan pelayanan yang lain, akhirnya orang yang demikian itu menjadi undur, kemudian tidak bersedia melayani, bahkan tidak mau beribadah. Dan tahu-tahu orang yang seperti ini melayani di gereja yang lain. Menjadi pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka gagal membangun dasar kekristenan secara benar. Sehingga gesekan itu membuatnya menjadi kecewa. Gesekan dengan pemimpin, gesekan dengan orang Kristen yang lainnya, atau gesekan dengan rekan pelayanan yang lain. Kemudian diresponnya dengan marah, tawar hati, dan bersungut-sungut. Kehidupan kekristenan itu tidak cukup hanya dibangun sekedar dengan dasar kerajinan atau aktivitas pelayanan atau pertemanan, tetapi dasar kekristenan kita itu harus dibangun dengan ketaatan melakukan firman Tuhan apa yang sudah kita dengar, sehingga hal itu membuat kekristenan kita itu menjadi kuat dan kokoh dalam segala situasi. Dan itu sangat penting, sehingga dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, namun kita sebagai orang-orang Kristen yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka kita disanggupkan untuk menghadapi segala sesuatu, bahkan yang tersulit terjadi di dalam kehidupan kita. Tekanan dan juga kesulitan hidup itu meskipun menimpa di dalam kehidupan kita, maka kita tidak mudah goyah dalam segala situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Untuk itu, sebagai orang Kristen, tentukanlah waktu yang terbaik bagi kita untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan.
dan merenungkannya di dalam kehidupannya dan bahkan melakukannya. Maka dengan demikian kita memiliki dasar kekristenan yang kuat dalam segala situasi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam pembacaan Matius 7 ayat 24, kita kembali pada bacaan kita, dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini menjelaskan kepada kita bahwa orang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Percayalah, Bapak, Ibu, dan Saudara akan terlihat sangat bijaksana di mata orang lain kalau Bapak, Ibu, dan Saudara mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Jadi pada saat kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka firman Tuhan itu akan membuat hidup kita menjadi bijaksana. Nah, dalam perumpamaan tentang dua macam dasar kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, kita bisa melihat kalau semuanya dalam keadaan baik, kalau tidak ada hujan, kalau tidak ada banjir, kalau tidak ada angin yang melanda, maka sebenarnya kita akan sulit untuk membedakan mana orang yang bijaksana dan mana orang yang bodoh. Malahan sebetulnya orang yang membangun rumah di atas batu kelihatannya berlebihan. Jadinya lebih lama. Buang-buang waktu. Seolah-olah buang-buang uang dan buang-buang tenaga. Tetapi kita ketahui bahwa orang bijaksana sesuai dengan firman Tuhan itu adalah orang yang sudah mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Bahwasanya ketika orang bijaksana tahu ketika dia membangun sebuah rumah, dia sudah tahu nantinya apa yang akan terjadi. Hujan, banjir, angin. Yang pastinya itu akan melanda rumah yang dibangunnya. Nah, untuk itulah dia membangun rumah itu di atas batu. Sehingga terpaan daripada hujan, sehingga terpaan daripada banjir, dan terpaan daripada angin, itu tidak akan merusakkan bangunan rumah tersebut. Karena orang ini mengerti betul bahwasanya untuk bisa tetap bertahan di dalam hal-hal yang buruk itu, maka rumah itu harus dibangun di atas batu. Jadi jelas di sini bahwa orang bijaksana, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, adalah orang-orang yang bisa dan sudah mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi atas rumahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang bijaksana juga orang yang tahu apa yang harus dilakukan dengan hal-hal yang tidak terduga yang terjadi seperti masa sulit, masa krisis, persoalan dan tekanan hidup yang terjadi di dalam dirinya. Mengapa? Karena orang bijaksana itu adalah orang yang memiliki hikmat. Kenapa dia memiliki hikmat? Karena hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam artian bahwa ketika orang yang bijaksana itu, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya adalah orang-orang yang berhikmat. Nah, orang-orang yang berhikmat itu karena diberitahukan, karena hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena salah satu tanggung jawab atau salah satu tugas daripada Roh Kudus adalah memberitahukan kepada kita akan hal-hal yang akan datang. Sehingga penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus menjadi orang yang bijaksana, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga ketika orang Kristen seperti ini, hidupnya itu adalah dipimpin oleh
Roh Kudus. Sehingga ketika orang Kristen itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberitahukan hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sebagai orang-orang bijaksana bisa mengantisipasi atau bisa melakukan sesuatu yang tepat dalam segala keadaan. Sehingga dalam segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu tidak mengguncang kita. Maka pastikan di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang bijaksana. Bukan orang-orang Kristen yang rajin ke gereja saja. Bukan orang-orang Kristen yang sekedar melayani. Bukan orang-orang Kristen yang bisa menghafal ayat. Walaupun itu semuanya penting. Tetapi pastikan diri kita adalah orang-orang yang selalu mendengar firman Tuhan. Yang merenungkannya di dalam kehidupannya. Dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga orang yang seperti ini adalah orang yang bijaksana, yaitu orang yang memiliki hikmat Tuhan. Oleh karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Karena Roh Kudus itu memimpin di dalam kehidupannya. Sehingga ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, memimpin hidup kita, maka salah satu tugas daripada Roh Kudus adalah memberitahukan hal-hal yang akan datang. Sehingga kita bisa melakukan hal yang tepat ketika hal-hal buruk itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar bersama-sama untuk benar-benar mendengar dan melakukan firman yang saat ini kita sudah mengerti dan sudah kita pelajari. Sehingga itu akan mengokohkan hidup kita. Dan itu adalah membuat diri kita bijaksana. Sehingga dalam segala sesuatu, kita bisa melakukan apa yang tepat, apa yang terbaik bagi dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar diri kami ya Tuhan, untuk bisa melakukan apa yang kami dengar pada hari ini. Sehingga itu menjadi satu dasar, pondasi yang kuat, agar dalam segala hal, hidup kami tidak pernah tergoncangkan oleh hal-hal yang berat, hal-hal yang tak terduga yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga menjadi orang yang bijaksana, yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, agar kami tetap diberikan hikmat, agar kami tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kami tahu ya Tuhan, salah satu tugas daripada Roh Kudus adalah memberikan hal-hal kepada kami yang akan terjadi. Sehingga kami, orang-orang Kristen, tahu ya Tuhan, apa yang harusnya kami lakukan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Baik yang menyampaikan maupun juga yang mendengarkannya. Sehingga kami bukan berhenti hanya mendengarkan, tetapi kami juga melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.